Shalom semua, kembali lagi dengan Aksi Society, a podcast by Himatif Kristen. Nah, pada kesempatan kali ini kita ada tema nih. Temanya itu Living a New Life. Nah, di sini ada narasumber kita. Perkenalkan, ini dia ada Putri Anissa. Yeay. Boleh diperkenalkan dulu, Dek, namanya kepada ya. Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Putri Anissa Lina Purwa Hasibuan. Aku dari Komce Stambuk 21. Oke, jadi Putri Anissa ini merupakan mahasiswa dari Teknologi Informasi angkatan 2021. Tepatnya ada di Komce. Oke, jadi gimana nih kesibukannya selama kuliah? Apakah sebelumnya kan BTW untuk anak 21 apa masuknya online atau offline? Pertama kali semester 1? Kalau pertama kali semester 1 kemarin itu maksudnya online. Online ya, berarti ada perubahan berarti ya, yang tadinya kita di online pindah ke offline juga. Boleh dong diceritakan mungkin kesibukannya sekarang gimana sih, apakah ada perubahan mungkin yang tadinya online jadinya offline, lalu juga mungkin perubahan-perubahan yang Putri alami nih selama, kan pasti ada masa transisi gitu ya, dari SMA lalu kita pindah ke kuliah. Boleh dong ceritakan sedikit mungkin kesibukannya sekarang? Kalau kesibukan aku sekarang kurang lebih tuh sama kuliah, cuman sekarang itu lebih aktif lagi karena udah masuk kan offline, dan waktunya juga kurang fleksibel. Waktu online itu kita bisa kayak bisa melakukan satu hari itu bisa kayak Zoom terus melakukan aktivitas yang lainnya gitu, tapi sekarang kan nggak bisa. Dan selain itu aku juga sibuk latihan core di gereja. Oke. Jadi itu mungkin ya beberapa kesibukan dari Putri Anissa gitu. Nah, kita langsung masuk aja ke tema kita, yaitu Living a New Life. Untuk bagaimana sebenarnya kita kan mau ngomong ini kehidupan baru gitu ya. Jadi sebenarnya ada cerita khusus nih teman-teman tentang Putri Anissa. Jadi mungkin nanti sembari podcastnya berlangsung kita bisa ngedengar juga kisahnya Putri, dan mungkin beberapa orang udah pernah dengar dan kita ngeliat juga itu merupakan kisah yang bagus. Kita juga bisa semangat juga dari kisahnya Putri. Jadi mungkin kita langsung aja ya. Nah, untuk Putri sendiri nih, menurut Putri hidup baru, living a new life, itu apa sih kira-kira? Jadi menurut aku hidup baru itu bagaimana kita meninggalkan pribadi-pribadi kita yang lama menjadi pribadi yang baru. Artinya menjadi bukan berubah 360 derajat tetapi berubah 180 derajat. Jadi kalau 360 derajat kan berarti balik lagi. Yeah. Tapi kalau 180 derajat kan ada setimbang lah gitu. Menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berarti memang ada perubahan gitu ya. Dan tercermin dari mungkin sikap kita, mungkin dari perilaku kita, dan juga pengertian kita mungkin terhadap apa yang selama ini kita alami gitu. Terus kira-kira nih, Putri pernah nggak mengalami ataupun contoh dari hidup yang baru itu gitu, yang mungkin pernah Putri alami? Kalau mengalami hidup baru udah pasti pernah. Terus boleh dong diceritakan apa contohnya dan juga apa sih perbedaannya mungkin dari yang lama ke yang baru itu, bagaimana sih experience-nya? Jadi dulu waktu aku masih hidup di dalam manusia yang lama itu masih belum mengenal Tuhan, jadi kayak melaksanakan ibadah itu hanya formalitas saja gitu Bang, kayak kita disuruh ini ya udah ikutin aja tapi tidak dari hati gitu. Mungkin ya itu. Cuman sekarang karena sudah tahu jalan yang benar, sudah tahu hidup baru, dan sudah tahu apa-apa yang ditulis di Alkitab itu, dan lebih memahami itu sih, kayak lebih bagus lagi lah kepribadiannya. Kayak ibadah itu bukan hanya sekedar kayak kita datang ke gereja terus kita duduk, tapi kita dapat gitu sama aku menjadi hidup baru ini. Setiap firman yang aku dapat itu menjadi perubahan yang baru lah gitu bagiku. Oh ternyata kayak gini ya gitu. Oh oke. Kalau itu kan tadi mungkin kita ngambil dari perspektif rohani gitu ya, kehidupan kita sebagai Kristen, sebagai rohaninya kita gitu. Nah kalau misalnya dampak dari hal-hal mungkin yang selama ini kita bisa lihat langsung gitu ya, mungkin dari pertemanan, keluarga, ataupun mungkin
cara-cara kita berkuliah dan segala macam, boleh nggak ceritakan apa sih perbedaannya? Jadi kita juga bisa lihat bahwa internal kita sebagai seseorang yang udah menerima kebenaran, tetapi kan pasti ada outputnya ataupun hasil dari eksternal yang udah kita terima itu. Boleh dong diceritakan, Dek? Oh, kalau dulu waktu masih menjadi manusia yang lama, itu aku berteman juga dalam keluarga itu ya sekedar berteman dan gimana ya, dulu itu berteman hanya sekedar berteman, nggak ada yang kayak membimbing gitu loh bang. Kayak bukan pertemanannya itu hanya sekedar berteman, bukan yang membangun. Tapi setelah aku menjadi hidup yang baru, aku mulai berteman sama orang-orang yang memang seiman denganku, dan dari pertemanan itulah aku juga bisa membangun imanku gitu, menjadi lebih berkembang lagi gitu. Dari pertemanan itu kan juga banyak yang kita hadapi, misalnya kawan yang kayak yang mut-mutan atau apa gitu kan, kita kan karena kita sudah tahu hidup yang baru itu gimana, kita nggak langsung ambil pusing gitu. Sikap dia yang seperti itu. Jadi bener sih, karena memang untuk bagaimana sebenarnya ketika kita menerima rohaninya ya gitu, sebagai mana firman yang kita terima, pasti juga ada hal-hal yang di luar yang berubah gitu kan. Tapi memang kalau mungkin bisa sedikit cerita gitu, nggak banyak pasti mau yang hidupnya baru, dalam artian karena pasti ada kendala kan, pasti ada kendala dalam artian kalau dia keluar, ketika dia mungkin bergaul sama teman-temannya, keluarganya, pasti orang-orang di sekitar kita akan melihat gitu kan, ada sesuatu nih yang berbeda dalam diri kita, dan itu pasti bisa jadi tantangan baru. Tantangannya adalah mungkin dalam beberapa hal, dan juga tantangan dalam diri kita sendiri, kita mau tetap nggak diikuti oleh arus. Karena kalau kita lihat mungkin ya Gen Z gitu ya, mungkin orang-orang anak muda zaman sekarang terutama yang Kristen mungkin sering terbawa arus gitu. Terbawa arus ini bisa mereka juga melihat bahwa mungkin kehidupan rohani itu tidak perlu dijaga, mungkin mereka bisa bergaul secara bebas dan lain-lain. Tapi pasti ada hal yang menjadi tantangan pastinya. Kira-kira ada nggak ya tantangan gitu di dalam kehidupan Putri, mungkin ketika ada transisinya, lalu mungkin hal-hal yang selama ini mungkin fine-fine aja, tapi ketika kita memang ngebawa iman kita yang baru ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada nggak ya kira-kira seperti mungkin penolakan ataupun mungkin penerimaan masalah-masalah dalam hal kayak kenapa ini yang tadinya mungkin nggak tidak masalah gitu tapi jadi masalah, itu ada nggak ya kira-kira? Ada. Jadi disclaimer, jadi aku sebenarnya dari agama seberang. Mungkin beberapa orang udah tahu kalau misalnya aku ada beberapa teman yang aku cerita juga bahwasanya aku dari agama seberang, gak usah kita sebut agama apa. Tapi memang perjalanan hidup yang ku alami selama aku untuk menjadi manusia yang baru tadi, lahir baru tadi, itu cukup kayak menguji iman kita kali gitu kan. Kenapa? Karena yang seperti yang aku tahu, yang aku baca di Alkitab juga, ketika kamu ingin menjadi hidup baru atau lahir baru, kita harus pikul salib gitu kan. Dan memang itu yang aku rasain, kayak Tuhan tuh nggak main-main gitu loh, kayak kau mau hidup baru ya kan, ya harus, jangan setengah-setengah gitu kan. Aku kasih nih kayak ini tantangan satu terlewati, tantangan kedua terlewati. Memang banyak yang kayak memang tadi masalah dari penolakan, bahkan ketika aku mau pindah ke Kristen pun sebenarnya keluarga dari agamaku yang seberang itu juga tidak menyetujui. Tapi karena aku yakin yang aku ikutin itu benar, karena aku sudah belajar bahwasanya memang jalan satu-satunya untuk kita bisa menuju Allah Bapa dan keselamatan juga yang aku bilang tadi, itu memang melalui Yesus Kristus. Dan aku nggak gentar gitu kan bang, kayak ya udah aku mau ikut, aku nggak mau setengah-setengah gitu, karena aku tahu aku dipilih Tuhan untuk menjadi pengikutnya gitu kan. Walaupun memang aku terlahir dari agama yang sebelumnya gitu, tapi aku tahu proses di dalam kehidupanku yang aku kehilangan orang tua, aku juga kehilangan abang, itu semuanya memang itu harus yang kujalani, karena aku tahu Tuhan nggak mengasihkan cobaan yang melebihi kita.
Tuhan bilang kayak gini, aku kasih cobaan ini ke Putri, aku kasih ujian ke Putri karena Putri sanggup gitu kan, karena aku sanggup gitu. Kenapa? Ya karena aku memang mengikut Tuhan. Dan itu tadi kan satu orang kayak masalahnya itu yaitu kita harus pikul salib. Kita kuat nggak? Kalau kita kuat ya sampai sekarang ini aku masih ada di sini untuk melakukan podcast ini. Oke, keren ya. Jadi ngomong-ngomong juga tadi mungkin Putri udah singgung gitu ya tentang mungkin proses gitu dari berpindahnya keyakinan Putri dari yang sebelum-sebelumnya. Bisa nggak diceritain mungkin dari awalnya gimana sampai memang Putri kayak meyakinkan hati, meyakinkan segala sesuatu untuk benar-benar bahwa ya udah mengikuti Yesus seperti itu. Oke, mungkin aku bisa cerita sedikit di sini. Yang sama kayak aku bilang tadi, ada beberapa teman yang memang udah tahu kan. Cuman aku sharing di sini, kesaksian di sini juga sebagai kayak anak-anak muda di sana. Jalan yang kita pilih itu bukan jalan yang salah gitu. Jadi janganlah melenceng dari sini karena kebanyakan ya Bang, yang kayak aku lihat di sekitaranku gitu kan, yang memang the real asli dari Kristen gitu. Bahkan mereka dilontarkan pertanyaan soal ini paling simpel banget, soal kenapa Allah kita itu 3. Selalu orang Kristen harus jawab. Itu menurutku kayak satu pertanyaan itu yang betul-betul kita harus bisa jawab gitu kan. Nah, perjalananku sih cukup panjang. Jadi aku dulu lahir memang sebagai seorang muslim ya kan. SD aku juga muslim, terus pas SD kelas 6 ya kan ayah meninggal, ya kan, ayah meninggal. Lalu aku SMP juga, masih di negeri, masih Islam juga, tapi di sini tinggal kami bertiga, aku, abang, sama mama ya kan. Jadi kami cuma 2 bersaudara saat itu juga. Setelah aku masuk SMP, ternyata abangku jatuh sakit Bang, kan, karena dia orang yang suka naik motor balap-balapan gitulah, jatuh sakit dan akhirnya lumpuh. Nah dari situlah aku mulai kayak ya nggak apa-apa gitu, tapi tetap masih muslim gitu kan, masih sekolah di negeri. Aku ingat dia ngajak kayak gini, Cah kata kayak gitu, ayo PA yuk kata kayak gitu. Aku kan nggak tahu terus pada saat itu PA itu apa ya kan. Terus aku bilang apa itu PA, aku kayak gitu, ayo lah kata kayak gitu. Aku karena merasa kayak tinggal berdua di rumah sama mama ya kayak sepi gitu kan, jadi kayak yaudah ikut aja apa sih PA kayak gitu kan. Dan mama pada saat aku bilang mama aku ikut PA ya, mama di situ nggak ngarang, kayak oh ya udah ikut aja, ada nggak uang durung-durungmu? Aku nggak ngerti kan, apa uang durung-durung, aku kayak gitu, apa uang durung-durung mak, aku bilang kayak gitu. Itu loh Ca, kayak uang infak, uang persembahan. Oh nggak ada, malah ngasih. Dan di situ aku sebenarnya berpikir kan kayak kenapa aku nggak dilarang gitu. Dan memang notabene-nya ayah juga orang yang tidak terlalu fanatik, karena memang mama pindah dari agama Kristen ke Islam. Nah setelah itu aku kayak menjalani beberapa, awalnya cuma main-main nih Bang, kayak mengisi kekosongan. Nah setelah itu besoknya dia ngajak aku gereja kan, karena ada yang pelayanan di situ, main drum. Terus aku udah dalam hati nih kayak ya Allah nggak usah lah lagu aku gereja, aku udah takut kan. Tapi itulah memang jalannya Tuhan. Dan tiba-tiba saudaraku ini lari ke rumah kan, dia bilang ayolah capek kata ayolah gereja kata kayak gitu, ayolah kata gitu. Dan aku di situ ada mama gitu kan, kayak mak aku boleh nggak gereja? Terus mama nggak ada bilang nggak boleh, enggak, mama cuma bilang kayak ya udah kalau kamu mau gereja silakan kata kayak gitu. Ya udah dari situlah Bang aku gereja. Memang awalnya main-main, cuman karena kita sering dengar kan Bang, memang kan kayak yang di Alkitab firman itu datangnya melalui pendengaran, penglihatan gitu kan. Jadi kita dengar dari PA, dari gereja, aku dengar dan lama-lama kayak nyaman ya aku di sini kayak gitu, kayak imanku tuh tumbuh di situ. Yang awalnya memang mungkin aku menjalankan agamaku ya yang kayak bilang tadi formalitas gitu kan, tapi setelah aku jalani kayak imanku tumbuh ya di sini, kayak aku nyaman di sini kan, kok bisa gitu kan. Tapi memang ada kebimbangan karena kedua belah pihak, keluarga bapak dan keluarga mama kan beda. Kalau bapak Muslim, mama Kristen. Jadi di situ aku udah mulai goyang nih ya kan, kayak bisa nggak ya. Tapi aku berpikir kalau aku pindah ke Kristen masa iya aku
ke sekolah pakai jilbab ya kan, nanti dikira orang apa ini kayak gitu. Nah kebetulan nih Bang, teman-temanku yang ada di SMP dulu itu temanku di gereja, jadi mereka kayak Putri kok bisa kayak gitu kan. Jadi setelah aku menjalani hampir beberapa tahun itu kayak Senin sampai Jumat tuh aku orang Muslim, Sabtu Minggu tuh aku orang Kristen karena aku PA sama gereja kan. Berbalik lagi Senin bagi coba, tapi kan aku mikir gak bisa ini kayak gini-gini aja, memang harus ada satu yang kita pegang gitu kan. Nah mulailah di situ kebanyakan juga orang-orang kampung situ bilang ini anaknya si Iswin, kata gitu, ini anaknya si Iswin kok gereja, kata kayak gitu. Mulailah udah bertebaran gosip di kampung itu, mulailah aku dilihat-lihat lah gitu kan. Nah sampai pada saat ada satu momen Bowu atau adiknya bapak datang ke rumah, dia bilang di situ kemarin posisinya ada sakit parah, udah cuci darah juga. Dia bilang ke dalam di rumah itu, dia awalnya kayak speaker-speaky lah gitu kan Bang. Terus dia bilang sampai satu momen ada dia bilang kayak gini, aku dengar-dengar si Putri udah ke gereja ya. Karena aku nggak takut kan, karena aku merasa ya nggak apa gitu, aku memang udah ke gereja, apa yang harus aku takutin gitu kan. Aku bilang iya aku udah ke gereja, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, di situ dia diam ya kan, dia tahu mungkin imanku lagi bergejolak di situ, lagi bimbang ya kan. Terus dengan yang ini kata-kata yang aku ingat dari dia bilang sama mama nih, dia bilang ini ya kak, karena kayak gitu, kalau misalnya kakak nggak Islam lagi, kita nggak saudara, kata di situ makin yakin lah aku Bang, kayak aku memang harus jadi orang Kristen ini ya, kayak gitu kan, kayak nggak bisa, aku nggak peduli lah entah apa kata keluarga bapak, aku nggak peduli, mau saya itu juga mati jadi orang Kristen pun nggak apa-apa. Saat itu aku berpikiran kayak gitu kan Bang. Dan setelah dia pulang, aku bilang sama mak, pokoknya aku udah netapin, aku mau jadi orang Kristen kayak gitu. Aku nggak mau imanku terganggu gara-gara kata-kata dia kayak gitu, malah gara-gara kata dia yang menguatkan aku untuk aku bisa pintar. Aku bilang kayak gitu, kenapa Cak? Kayak gitu. Nah di situ mama setelah kata-kata itu, sebenarnya mama yang dulunya nggak pernah apa ya Bang, kalau kita di Kristen itu perpanjangan gitu, kalau di Islam dulu mirip, yang nggak pernah mirip sama sekali jadi ikut gitu kan. Aku sebenarnya di situ saat itu kayak kesel gitu loh Bang, kayak ngapain sih mama jalan ini hanya karena kata-kata itu gitu kan. Karena selama ini keluarga bapak sama sekali tidak ada yang peduli sama kami. Ketika mama pun pindah dari Islam ke Kristen, kayak ya udah dilepasin aja, nggak ada yang mau kayak bimbing kami, hanya bapak gitu kan. Dan dua kepala keluarga kan udah nggak ada nih, bapak sama bang. Jadi aku juga yang bukan iman gue kuat-kuat kali, mana di sampingku tulangku yang Kristen gitu kan. Jadi kayak tergugah lah imannya gitu kan. Jadi ada saat momen mama akhirnya juga dipanggil sama Tuhan ya kan juga. Di situ aku merasa kayak aku nggak nangis sih Bang, karena aku nangis, cuman aku berpikir kan kayak ya kayak mana lah, memang inilah yang aku harus jalani. Karena yang kayak aku bilang tadi, kalau kita mau ikut Tuhan itu kita harus pikul salib gitu kan. Kayak mungkin bukan kalau jalannya nggak kayak gini, aku nggak bisa bilang dalam nama Tuhan Yesus gitu kan. Nah setelah mau meninggal, aku itu kan naik kelas 3 SMP ya kan. Nah aku memutuskan untuk aku pindah sekolah lah, tapi aku tetap mau jadi orang Kristen. Kayak mana supaya aku jadi orang Kristen tapi aku jangan di sekolah itu gitu, karena nggak bakalan banyak cacian dan makian, pasti aku itu tahu kan Bang. Dan di situ setelah aku meninggal, yang ngurus aku kan adiknya mak, tante ya kan. Jadi aku bilang aku mau pindah lah sekolah ke Metodis. Aku bilang gitu, yang notabene kan kalau setiap kita mulai pelajaran itu kan harus berdoa dulu, nyanyi dulu, memuji Tuhan dulu. Aku mau sekolah di situ, tapi tante nggak setuju, kata kayak gini. Kau pergilah ke Jakarta, kata kayak gitu. Nanti kayak mana bapak udamu, kata kayak gitu kan. Nah, aku nggak mau. Ngapain aku ke Jakarta, orang di sini, mama aku bilang di sini mau aku dikubur. Ngapain aku di Jakarta, aku bilang kayak gitu kan. Aku nggak di sini, aku bilang kayak gitu. Kalau kau mau dibaptis sama kau mau pindah, minta izin lah dulu sama bapak udamu. Dan di situ aku kayak aku nggak ada lagi yang aku takutin gitu kan Bang. Aku berpikiran kayak ya udahlah, aku memang mau ikut Tuhan kok, ngapain aku harus takut mengakui imanku kan. Dan di situ aku kayak
pergilah sendiri ke tempat bapak udaku ya kan, diminta izin kayak udah aku minta izin ya kalau misalnya aku itu mau dibaptis sama mau pindah sekolah ke metodis. Di situ bapak udaku kayak ya udahlah kami paksa pun kau nggak akan mau karena bang sebenarnya sebelum mama meninggal itu udah pernahnya mereka memaksa aku untuk tetap di Islam dengan cara apapun itu, tapi memang aku yang nggak mau gitu kan. Aku mikirnya gini, daripada aku menjalani agama yang satu dengan nggak tulus hati, lebih berdosa lah aku. Lebih bagus aku pindah keyakinan tapi di agama yang baru ini aku tekun gitu kan, rajin pelayanan, rajin berdoa dan segala macamnya aku jalanin gitu kan. Jadi aku minta izin sama bapak udaku dan di situ mereka nanya, kenapa sih kok kayak yakin kali mau pindah Kristen kayak gitu kan. Terus dengan lantang aku bilang karena aku rasa Tuhan Yesus milih aku kayak gitu kan. Aku tahu Tuhan tahu anaknya kalau mau ikut dia nggak setengah-setengah gitu. Pasti ada cara dia untuk bisa manggil aku kayak gitu. Memang dengan perjalanan proses panjang akhirnya aku bisa dibaptis juga, udah malua juga sampai sekarang ini. Oke. Gak apa. Keren sih, keren perjalananmu dan kita tahu teman-teman kalau itu nggak mudah gitu. Karena mungkin untukku pribadi mungkin kalau ditanya sekarang aku belum siap kehilangan mungkin salah satu dari orang tuaku gitu. Tapi kalau kita dengar kisah Putri tadi, gimana Tuhan ngebawa Putri sampai ke titik sekarang, teman-teman. Mulai tadi dari papa, baru ke abang, lalu ke mama. Bahkan aku tadi sempat pikir, sebenarnya ada pilihan untuk kau bebas. Dalam artian, kau suka-suka gitu. Dia bisa, karena dalam artian tidak ada yang mengikat dia lagi gitu. Termasuk keluarganya. Jadi kalaupun misalnya dia mau kemana ya bebas, kalau dia mau menjalani hidupnya seperti apapun bebas gitu. Tapi bersyukurnya teman-teman karena dari yang kita dengar kisah Putri tadi adalah dia punya iman, dia punya keyakinan untuk terus berjalan gitu. Pasti berat gitu ya. Kalau kita dengar mungkin ya selama beberapa menit ke belakang tadi pasti lewat gitu aja gitu. Tapi kalau kita ada di posisi itu belum tentu. Mulai dari keluarga, mulai dari teman-teman. Mungkin pun tadi orang-orang di sekitar gitu ya, di kampung gitu juga udah mulai membicarakan dan lain-lain. Artinya banyak yang harus Putri lewati gitu. Tapi puji Tuhan dan bersyukur Putri bisa ngasih pandangan ke kita kalau sebenarnya memang harus ada harga yang dibayar kalau kita mau ngikut Tuhan gitu. Even pun kita dari mungkin beberapa orang gitu kita lahir sebagai Kristen. Dan mungkin cenderung kita kurang menghargai dalam artian kita tidak berusaha sekuat itu untuk memegang iman kita. Tapi puji Tuhan ada Putri sekarang dan aku juga melihat bahwa Putri ngebawa kita ke dalam level yang baru lagi. Artinya adalah pegang iman kita kuat-kuat teman-teman. Karena memang kalau ini juga bisa menyelamatkan banyak orang, kenapa tidak gitu. Kalau ini bisa membuat hidup Putri lebih baik, ya itu pasti gitu. Karena itulah Yesus kita, itulah Tuhan kita yang kita puja gitu. Mungkin ini juga udah menjawab ya dari pertanyaan mungkin yang menguatkan Putri. Pastinya ada keyakinan teguh gitu ya yang Putri terima tadi bahwa dia harus memikul salib sampai di titik ini gitu, dimana dia memang udah settle, dia udah secure juga bagaimana iman dia terhadap Tuhan, bagaimana pelayanan dia, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, dengan firman itu sendiri. Dan mungkin itu bisa menjadi sumber kekuatan baru gitu ya untuk menjalani kehidupan. Dari proses gitu ya, ada mungkin lebih banyak pahitnya gitu. Sekarang Putri umur 19 gitu. Mungkin kalau kita hitung-hitung mungkin pasti lebih banyak pahitnya ya. Belum terasa mungkin hal-hal yang pasti banyak lagi lah berkat Tuhan di dalam hidup Putri gitu. Tapi sejauh ini gitu, bangga gak jadi orang Kristen? Aku nggak tahu ya bang, kayak aku tuh semenjak jadi orang Kristen, aku kayak bangga kali kayak karena aku juga masuk perkumpulan gitu kan. Yang aku dulu emang nggak pernah masuk perkumpulan gitu. Semenjak aku masuk perkumpulan juga kayak di kampus gitu, kayak aku bangga kali jadi orang Kristen karena kayak nggak tahu lah, nggak bisa aku ungkapkan saking bangganya gitu. Karena makanya kayak banyak kepanitiaan aku juga kayak mikir aku jadi orang Kristen harus pelayanan gitu loh. Kayak sama kayak Tuhan Yesus kan, kayak
menebarkan jala di mana-mana gitu kan. Akhirnya kan kita juga disuruh Tuhan itu jadi garam dan terang dunia, dan itu yang aku anut sampai sekarang gitu. Kayak kita memang minoritas kan, tapi biarlah yang minoritas ini bisa jadi terang di tengah yang gelap itu. Sebenarnya bukan berbicara juga agamanya apa gitu, tapi benar. kebenarannya. Iya. Kebenarannya gimana kita juga bisa memberkati hidup orang lain kan terlepas dari agamanya apa gitu. Kalau dari proses-prosesnya ada kayak Tuhan turunkan udah dikit level kok sampai sekarang kan pasti cobaannya banyak gitu. Mungkin ya kayak yang aku bilang tadi, aku belum siap kehilangan satu dari orang tuaku. Tapi di usiamu yang sekarang masih banyak yang bakal kita lakukan, kita alami ke depannya. Tapi kalau udah setegar itu gitu ya, ada rasa kayak bersyukurkah, atau mungkin masih ya sudahlah Tuhan, ini yang terjadi ya udah gini, itu gimana kira-kira? Memang awal-awal ya kan aku kayak ada lah rasa sedikit kayak kurang bersyukurnya, kayak sebenarnya lebih ke kadang aku kemarin itu iri kayak sama orang-orang yang punya orang tua yang lengkap gitu kan. Dan beberapa kali pun aku juga merasa pas aku lagi down-downnya gitu kan, kayak aku butuh cerita sama bapakku gitu kan. Ya memang aku punya tante sama udaku, cuman kan mereka juga punya kesibukan masing-masing gitu kan. Dan aku untuk bercerita pun terkadang takut, tapi di satu sisi aku bersyukur gitu karena kita bisa berbicara soal dengan lipat tangan gitu kan. Aku tuh dulu kalau misalnya lagi down gitu kayak aku lipat tangan, terus aku di kamar nangis berdoa gitulah sambil cerita Tuhan aku begini kayak gitulah bang. Kayak cuman di balik semuanya itu kalau memang mau dikaji-kaji gitu kan, mau dilihat dari belakang, memang aku bersyukur aku bisa sampai sekarang ini karena apa yang kayak memang tadi kan ada sebenarnya bang berkat yang kadang kita lupa kita sadar, yaitu nafas kehidupan. Sehingga sampai sekarang itu kayak Tuhan masih kasih aku nafas, berarti masih ada yang dipakai Tuhan dari aku. Jadi terkadang mau berlarut dalam kesedihan pun aku juga mikir gitu kan, gak siap-siap lagi gitu aja. Iya, benar sih. Berarti gak ada penyesalan? Hah? Gak ada penyesalan? Gak ada. Serius? Oh iya, gak ada, bagus. Jadi kenapa gak ada penyesalan? Karena mungkin ini bisa jadi refleksi kita juga teman-teman CSO IT, karena mungkin di dalam kehidupan kita bisa dalam hal nyaman gitu ya, baik kita beribadah, baik kita dalam keluarga dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke point of view Putri gitu, itu bisa menguatkan kita gitu ya, dan malah makin bersyukur lagi. Nah mungkin ini terakhir nih, boleh disampaikan mungkin Putri ke teman-teman CSO IT kita, mungkin bagaimana sih, boleh dibagikan apa yang buat kita tetap kuat untuk menjalani hidup yang baru itu, karena pasti nggak gampang, tantangan pasti ada, kemampuan untuk kekuatan untuk ngejalannya juga harus ada gitu. Mungkin boleh di sharing gimana sih, atau ada tips juga gimana biar kita memang kuat untuk sampai ke level hidup yang baru itu. Jadi sebenarnya dari aku nggak tips sih, cuman mungkin dari ceritaku tadi aku bisa kasih mungkin dari ceritaku kalian sudah mendengar kan. Jadi memang untuk menjadi orang Kristen memang sangat-sangat nggak, kalau orang bilang jadi orang Kristen itu mudah, itu salah sebenarnya. Memang kita beribadah sekali seminggu, tapi cobaan yang kita datang dalam hidup kita tuh memang sekali banyak gitu, bertubi-tubi. Tapi percayalah tangan Tuhan itu memegang, sama yang kayak aku alami. Bahkan kalau memang kayak bisa aja nggak sih berpikir kalau misalnya kayak kan cabut nyawa aja gitu, tapi enggak. Memang berkat-berkat Tuhan itu harus kita perhatikan. Memang kecil tapi itu sangat-sangat berharga gitu. Bahkan nafas kehidupan yang sampai sekarang kita rasakan ketika kita bangun, kita sebenarnya berdoa mengucap syukur karena udah dikasih Tuhan nafas kehidupan. Jadi aku mau bilang ke teman-teman CSIT bahwasanya memang hidup kita menjadi orang Kristen itu berat, banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tapi percayalah, di akhir ujung ketika kita menjalani ujian itu, kita menerima mahkota kehidupan dan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, thank you Putri udah datang. Jadi teman-teman Society, mungkin ini sedikit kisah ataupun podcast kita pada hari ini
itu berbicara bagaimana kehidupan baru gitu. Semoga juga teman-teman CSO IT kita bisa bersyukur dengan kehidupan kita, bagaimana kita menjalani hidup baru kita juga kita makin semangat, kita bisa melihat secara luas gitu point of view bagaimana Tuhan bisa bekerja di setiap diri orang-orang gitu. Jadi thank you Putri lagi. Thank you Putri sekali lagi udah datang. Jadi terima kasih juga udah mau sharing dengan kita. Terima kasih juga teman-teman CSO IT yang udah nonton, boleh di like, subscribe juga, dan sampai jumpa di Aks CSO IT berikutnya. Shalom.